Masih di Breaking News TV One, pemirsa, kami akan mengajak Anda kembali melihat perkembangan terkini dari Gaza, Palestina melalui siaran Al Jazeera yang akan diterjemahkan kembali oleh Pak Anan. Silakan Pak Anan. Ya, baik. Sebentar lagi kita akan kembali melihat perkembangan terbaru dari jalur Gaza melalui televisi Al Jazeera. Ini berita terbaru adalah tentang perbatasan di Libanon Selatan dengan Israel. Wartawan Al Jazeera Mazin Ibrahim melaporkan dari sana, dikatakan bahwa pada hari ini baru saja terjadi semacam serangan dari Libanon, dari Hizbullah ke sebuah markas atau tempat militer Israel melakukan aksi mata-mata atau pengawasan di wilayah perbatasan, dan ini mendapatkan serangan langsung dari militer penjajah Israel dengan ini adalah dikatakan tadi sebagai pusat pengawasan perbatasan yang disebutkan oleh wartawan tadi sebagai pusat mata-mata Israel kepada perbatasan Israel kepada Libanon. Ini baru saja diledakkan atau menjadi target serangan dari Hizbullah di Libanon dengan menyerang wilayah ini atau tempat markas center dari pengawasan perbatasan militer Israel, dan ini mengakibatkan militer Israel akhirnya menyerang balik ke wilayah Libanon. Ada salah satu rumah penduduk yang dihancurkan oleh tank Israel. Mazin Ibrahim masih tetap di perbatasan wilayah Ibrahim di wilayah Libanon di bagian selatan. Dikatakan bahwa di perbatasan selatan di Beirut, kira-kira apakah ada pernyataan resmi dari Hizbullah dan juga dari para petinggi di sana tentang apa yang baru saja terjadi? Ya, memang pernyataan resmi dari Libanon dan juga dari Israel mengatakan bahwa dikatakan bahwa ada sebuah memang pertemuan atau wawancara dengan Al Jazeera mengatakan bahwa ada semacam politisi dari Libanon yang mengatakan bahwa Libanon berpegang teguh kepada pernyataan dan peraturan-peraturan Israel bahwa Libanon mendukung PBB untuk menekan Israel dan menekan penjajah Israel agar mereka mengurangi atau bahkan menghentikan serangan mereka ke jalur Gaza. Salah satu pernyataan juga bahwa Hizbullah ini semacam memang berusaha untuk berbicara dengan Hizbullah tentang aksi-aksi belakangan ini yang memang melakukan serangan langsung ke wilayah Israel. Kemudian Al Jazeera Al Jazeera akan melaporkan beberapa hal yang terpenting yang terjadi, yaitu bahwa Israel melakukan aksi serangan ke rumah sakit sehingga rumah sakit menjadi semacam markas atau objek perang yang sangat luar biasa besar yang mengakibatkan beberapa orang yang luka dan yang luka berat dan bahkan yang meninggal berbaris di rumah sakit. Kemudian Al Jazeera juga melihat apa yang terjadi di tempat-tempat pengungsian Israel. Dikatakan bahwa ini adalah salah satu korban yang baru dievakuasi di Khan Yunis yang baru terjadi hari ini, yang mengakibatkan 13 orang mati syahid di wilayah Khan Yunis. Bahwa mereka mengatakan bahwa militer Israel mengatakan bahwa dikatakan bahwa mereka terlibat perang langsung di jalur Gaza yang berjarak sangat dekat, yang mengakibatkan memang beberapa korban juga jatuh dari pihak militer Israel. Kemudian dikatakan tentang apa yang terjadi terhadap Hizbullah di perbatasan dengan Libanon, di Libanon Selatan. Dikatakan bahwa apa yang dilakukan Hizbullah dikatakan sebagai bagian daripada membela Libanon untuk aksi-aksi yang dilakukan oleh Israel atau penjajah Israel yang memang menjadi ancaman utama kepada Libanon, yang beberapa hari lalu Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa mereka mengancam Beirut akan dijadikan Gaza yang kedua.
Ini terjadi di Jenin atau di tepi barat, salah satu kota di daerah kamp pengungsian Jenin di tepi barat yang berdekatan dengan Ramallah. Dikatakan bahwa ada 3 pemuda Palestina yang ditembak mati oleh penjajah Israel dalam sebuah bentrokan ketika penjajah Israel memasuki kamp pengungsian Jenin atau kota Jenin, yang terjadi bentrokan dan berakhir dengan 3 orang ditembak mati di wilayah Jenin tepi barat Palestina. Berita dari Al Jazeera masih terus berlangsung tentang apa yang terjadi di jalur Gaza dan di Palestina secara keseluruhan. Baru saja kita melihat apa yang terjadi di kota Jenin. Sekarang Al Jazeera ingin melihat berita terbaru di jalur Gaza yang mengatakan bahwa penjajah Israel mengatakan bahwa rumah sakit dijadikan sebagai medan perang, dan ini adalah sebuah kejahatan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Israel, di mana begitu banyak orang-orang yang akhirnya meninggal ketika mereka berhasil diselamatkan ke rumah sakit. Dikatakan bahwa rumah sakit di jalur Gaza hampir tanpa kecuali bahwa wilayah-wilayah terutama di sekitar rumah sakit dijadikan sebagai medan perang yang terus-menerus dilakukan oleh Israel, baik itu melalui serangan udara ataupun melalui tank-tank yang terus mendekati beberapa rumah sakit yang ada di jalur Gaza. Dikatakan roket Hawan tadi mengancam sebuah rumah sakit di tengah rumah sakit, dan baru saja dari rumah sakit diumumkan bahwa ada 1 tank yang terus di Beit Hanun yang terus mendekati rumah sakit dan melakukan serangan ke wilayah Beit Hanun, yang di situ juga ada sebuah rumah sakit yang menjadi ajang pertempuran. Diberitakan bahwa ada 5 tentara Israel yang meninggal di wilayah Beit Hanun yang baru saja diumumkan oleh militer penjajah Israel. Kemudian dari sekarang akan ada laporan dari rumah sakit Al-Aqsa di jalur Gaza. Kepala Biro Al Jazeera di jalur Gaza ingin menerangkan apa yang terjadi di rumah sakit Ashifa juga di jalur Gaza, yang sangat menyedihkan bagi kita semua. Ini benar-benar sangat menyedihkan bagi kita semua, realitas yang terjadi atau yang terjadi di rumah sakit Ashifa. Ya, betul sekali, itu adalah realitas yang sangat menyedihkan di rumah sakit Ashifa. Begitu banyak hal-hal yang bisa saya katakan sebetulnya lebih mengerikan daripada yang Anda lihat di gambar-gambar atau di layar-layar televisi. Begitu banyak puluhan orang-orang yang banyak sekali puluhan orang yang berada di ratusan orang juga berada di kawasan rumah sakit tersebut. Ada dokter-dokter, tenaga medis, dan juga para perawat. Tetapi serangan udara yang dilakukan Israel melakukan serangan yang kepada setiap orang yang melakukan pergerakan atau ketika mereka bergerak, maka mereka akan menjadi objek serangan dari tentara Israel, baik melalui udara ataupun melalui darat. Bagi siapa saja yang ingin keluar dari kawasan rumah sakit ini, bahwa silahkan Anda keluar melalui jalan yang ditentukan. Tetapi ketika mereka sampai di jalan, dikatakan tadi bahwa serangan juga dilakukan kepada orang-orang yang berjalan di tengah jalan, sehingga begitu banyak orang-orang yang jatuh tertembak di salah satu jalanan ketika mereka melewati, yang dikatakan oleh militer Israel bahwa mereka itu adalah aman, tetapi ketika mereka sampai di jalan tersebut justru menjadi objek dari penembakan. Segitu banyak orang-orang yang jatuh dan menjadi korban di rumah sakit di jalan tersebut, dan memang sangat sulit untuk dievakuasi ke rumah sakit karena memang jalanan tersebut sudah menjadi tempat perang, ajang perang antara antara penjajah Israel dengan pihak perlawanan dari para pejuang Palestina. Tidak mungkin ambulan bisa sampai kepada mereka, dan tidak mungkin juga rumah sakit mengutus atau menyuruh orang-orang untuk mengambil mereka, dan ambulan juga tidak mungkin sampai ke tempat tersebut karena
ketika ada tim evakuasi, ambulan dan tenaga medis yang mendekat, maka mereka juga akan menjadi objek untuk serangan. Ini adalah di kawasan rumah sakit Ashifa. Sampai sekarang termasuk orang-orang yang ada di sekitar rumah sakit Ashifa juga menjadi target yang sangat luar biasa, serangan udara dan juga serangan darat dari tank-tank Israel dan juga dari senjata militer Israel yang berada di sekitar wilayah rumah sakit Ashifa. Serangan udara dan juga tembakan-tembakan ini bahkan kepada orang-orang yang berjalan sesuai dengan arahan dari militer penjajah Israel yang diarahkan untuk lewat dan keluar dari wilayah tersebut. Tetapi dengan apa yang terjadi pada hari ini, begitu banyak orang yang terluka di jalanan, akhirnya begitu orang-orang itu akhirnya tidak berani keluar dari wilayah rumah sakit atau kawasan rumah sakit Ashifa karena memang sama menjadi target dari operasi militer penjajah Israel yang ada di wilayah kawasan perumahan rumah sakit. Dikatakan bahwa hampir 30.000 orang yang ada di kawasan rumah sakit Ashifa. Ketika Anda mengatakan tadi bahwa serangan juga terjadi di wilayah kawasan rumah sakit Ashifa ini, kira-kira apa yang akan terjadi menurut Anda ke depannya? Biasanya begitu banyak orang-orang yang menunggu di sana. Apakah Anda mempunyai nomor yang pasti berapa, angka yang pasti berapa orang yang akan ada yang bisa diselamatkan atau masih tetap berada di sana? Sebetulnya saya bisa menyiarkan, dikatakan bahwa sekitar 17.000 orang sebenarnya yang ada di kawasan rumah sakit Ashifa tersebut. Tetapi sangat sulit kita memastikan karena memang jangankan kita untuk mengadakan liputan ke sana, bahkan tim medis yang akan masuk ke sana pun terancam dengan tembakan-tembakan dari militer pasukan darat Israel yang ada di kawasan tersebut. Apabila kita mendekati mereka dengan sebuah pergerakan yang dianggap mengancam, melakukan sebuah pergerakan yang bisa dikatakan mengancam, bahkan kita akan langsung ditembak mati di tempat tanpa sebuah peringatan. Ada sebuah bangunan memang di sana, itu ada bangunan terpisah di rumah sakit Ashifa ini, dan barang siapa yang melakukan pergerakan perpindahan dari satu gedung ke gedung lain, maka mereka akan ditembak langsung di tempat. Itu adalah laporan dari jalur Gaza, khusus di kawasan rumah sakit Ashifa di jalur Gaza. Baik, terima kasih Pak Anan. Nanti kita akan kembali melihat bagaimana situasi terkini di Gaza, Palestina. Namun sesaat lagi Breaking News akan kembali.